Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat berserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau ridwanullah taala alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "La tusyrik billahi syai'a wa in quttita wa hurriqta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bariyat minhu zimmah. Wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Fa innaha miftahu kulli syarr." Rasulullah SAW dalam hadis ini mengingatkan kita kepada 3 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in quttita wa hurriqta. Jangan kamu pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, sama sekali tidak boleh. Wa in quttita wa hurriqta, walaupun badanmu dipotong-potong, walaupun kamu dibakar, tetap kamu tidak boleh melakukan apa yang kita sebut dengan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah atau mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah berpesan, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammida. Jangan kamu pernah meninggalkan salat wajib secara sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bariyat minhu zimmah. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka terlepaslah dia dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan beliau yang ketiga, wala tashrabil khamra. Jangan kamu minum khamar, yaitu minuman yang memabukkan. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena dia merupakan kunci atau penyebab segala keburukan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani dalam Sahihul Jami. Dalam hadis ini Rasulullah SAW pertama mengingatkan kita semua untuk tidak melakukan apa yang dinamakan dengan asyirku billah, yaitu melakukan kesyirikan. Sarful ibadah li ghairillah, yaitu memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, baik nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau malaikat yang didekatkan ataupun kepada yang lainnya, tidak boleh mempersembahkan ibadah apapun kepada mereka. Tidak boleh mempersembahkan amal ketaatan apapun kepada mereka. Karena ibadah itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Apabila meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menerangkan tentang larangan melakukan kesyirikan dan menerangkan juga perintah untuk bertauhid. Bertauhid artinya yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, mempersembahkan segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman yang paling besar? Karena az-zulmu atau kezaliman itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah di mana kita tempatkan? Kepada siapa kita persembahkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kalau seseorang mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka itu artinya dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga ini disebut dengan az-zulmu, yaitu kezaliman. Bukan sebatas kezaliman, tapi kezaliman yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim. Bahkan kalau seseorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan suatu dalam ibadahnya, tidak bertaubat darinya, maka tempatnya sudah jelas, yaitu Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan dengan sesuatu dalam ibadah.
Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sedangkan dosa-dosa di bawah kesyirikan seperti al-kabair, dosa-dosa besar, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah azab sampai bersih dia dari dosa, kemudian dimasukkan ke surga, atau Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Kemudian kata Allah, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk, maka sesungguhnya dia, kata Allah, telah mengada-ada dosa yang besar. Dalam ayat lain Allah menyatakan orang yang melakukan kesyirikan maka dia haram untuk masuk surga. Kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka haram bagi dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesyirikan ini merupakan dosa paling besar. Makanya ketika Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Kata Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Supaya kami selamat di dunia dan di akhirat. Kami mau diberitahu tentang dosa besar yang paling besar. Apa kata Rasulullah? Dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Mempersembahkan ibadah bukan kepada Allah. Wa uququl walidain, ini dosa besar yang kedua. Durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Saat itu Rasulullah SAW bertelekan dengan tangannya, lalu beliau duduk. Faqala ala wa qaulu zur. Kemudian beliau bersabda, dosa besar selanjutnya adalah kata-kata palsu, kata-kata dusta, wa syahadatuz zur, dan juga kesaksian yang palsu. Inilah peringatan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. La tusyrik billah wa in quttita wa hurrikta. Jangan kamu menyekutukan Allah sama sekali. Walaupun kita dipotong-potong, ditendas, ditekan bagaimanapun, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ataupun dibakar. Lihat orang-orang zaman dahulu. Walaupun siksaan yang mereka terima begitu berat, mereka tidak ada yang murtad dari agama ini. Lihat kisahnya Bilal ibnu Rabah, Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya binti Fir'aun. Orang-orang yang ditindas, disiksa luar biasa, tapi mereka tetap berpegang teguh kepada tauhid, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pada umat terdahulu ada seseorang, coba kita pahami bagaimana siksaan yang dia terima. Dibuat sebuah lubang, lalu dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan digergaji kepalanya sehingga badannya menjadi dua, supaya dia keluar dari agamanya. Dia tidak keluar sama sekali. Dia tetap istiqamah di atas tauhid. Nah, itulah orang-orang yang bertauhid. Inilah pesan pertama Rasulullah SAW dalam hadis ini. Pesan beliau yang kedua adalah jangan kamu meninggalkan salat wajib secara sengaja. Salat adalah rukun paling besar setelah syahadatain. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah. Dan seterusnya. Salat ini adalah rukun Islam paling besar setelah syahadatain. Dan dia merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mali afdalu indallah. Amal apa yang paling utama di sisi Allah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jangan ditinggalkan sama sekali. Apabila kita sudah balik, sudah akil balik, maka ibadah-ibadah telah wajib untuk kita kerjakan dan sudah berdosa kalau ditinggalkan, terutama salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini adalah kewajiban dan berdosa besar. Kalau ditinggalkan. Bahkan ulama memperselisihkan. Kalau orang tidak salat wajib, menentang kewajiban salat, dia ingkari kewajiban salat, ulama mengatakan dia adalah orang yang kafir. Maka jangan pernah tinggalkan salat yang 5 waktu ini. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Bahwa penentu antara kita dengan mereka
adalah menegakkan salat. Yang sengaja meninggalkannya, maka dia telah kafir, yaitu keluar dari agama Islam ini. Dan dalam Al-Quran Allah mencela generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi dahulu orang-orang yang menjaga solat. Lalu muncullah generasi berikutnya yang mengabaikan solat ini. Allah Subhanahu wa taala mencela, bahkan menjanjikan neraka bagi orang yang seperti itu. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Lalu setelah mereka digantikan oleh generasi, apa ciri-ciri generasi yang buruk tersebut? Adaa'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, mereka mengikuti semua keinginan dirinya. Lalu kata Allah, fasawfa yalqauna ghayya, ya, mereka akan menemui apa yang disebut dengan ghayy, yaitu lembah di neraka yang sangat menyeramkan dan sangat menakutkan sebagai tempat mereka disiksa. Dalam Al-Quran, jangankan meninggalkan salat, menunda-nunda salat saja Allah Subhanahu wa taala kecam orang itu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Apa lanjutannya? Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mengabaikan salatnya. Dia tunda-tunda salatnya sampai ketika waktunya sudah mau habis beberapa detik lagi, dia buru-buru salat. Sehingga tidak tumak nina dalam salatnya karena takut waktunya habis. Nah, orang-orang seperti ini saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang dengan meninggalkan salatnya. Betapa banyak orang-orang yang tidak salat, orang muslim, laki-laki dan perempuan, banyak sekali yang tidak mengerjakan salat. Padahal ya sarana-sarana yang memudahkan kita untuk salat itu begitu mudah kita dapatkan. Masjid ada di mana-mana. Indonesia ini adalah negeri yang paling banyak masjidnya di dunia. Tapi berapa orang yang mengerjakan salat 5 waktu? Sangat sedikit. Bahkan yang tua sekalipun banyak enggak salat. Ya, air melimpah. Waktu pun ada. Maka jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu. Sesibuk apapun kita. Ingat ya bahwa salat 5 waktu ini satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di Makkah. Tidak ada ibadah yang lain yang Allah wajibkan di Makkah ketika Nabi di Makkah. Tidak ada puasa yang diwajibkan. Tidak ada haji yang diwajibkan di Makkah ketika Nabi SAW di Makkah. Satu-satunya yang diwajibkan di Makkah dari berbagai macam ibadah adalah salat pada tahun keberapa? Pada tahun ke-10 Hijriah. Maka jangan sama sekali ditinggalkan. Para ulama mengatakan ada 3 lembah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang tidak mengerjakan salat atau mengabaikan salat. Yang pertama disebut dengan al-ghayy, yang tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Yang kedua juga orang yang tidak salat sama sekali. Juga Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka sakar. Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakar? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami ketika dunia enggak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Orang-orang yang mengabaikan salat dari waktunya pun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Fawailul lil musallin." Tidak boleh sama sekali kita tinggalkan salat, ya. Tidak boleh sama sekali ditunda-tunda sehingga habis waktunya, ya. Dan ini semua ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian, dan jangan dianggap gampang ini, ya. Jangan dianggap gampang. Kalau memang benar-benar lupa, maka diqada, diganti pada saat ingat. Kemudian larangan ketiga yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini adalah la tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jangan minum khamar. Apa itu khamar? Kata beliau, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan akal, mengacaukan akal, itu disebut dengan muskir. Ya. Dan ini itulah khamar. Intinya setiap yang mengacaukan fungsi akal. Apakah itu bentuknya minuman, apakah itu bentuknya tanaman seperti ganja, apakah itu bentuknya lem, apakah bentuknya narkotika. Yang jelas segala yang merusak fungsi akal manusia itu disebut dengan apa? Disebut dengan khamar. Ya. Minuman. Banyak minuman yang memabukkan, bahkan sebagian orang bangga
Kalau mabuk, nah ini haram hukumnya. Begitu juga dengan zat adiktif yang membuat manusia kecanduan. Zaman sekarang ini ada yang menghirup lem, ya, rusak akalnya, ini juga haram. Atau narkotika dengan segala jenisnya, segala namanya, ya, ini juga termasuk ke dalam khamar. Rasulullah ingatkan kita ini supaya tidak minumnya, karena kita diberikan anugerah yang merupakan anugerah yang termasuk paling besar, yaitu al-aqlu, akal. Inilah yang membedakan kita dari makhluk yang lain, yaitu akal kita, yang dengannya kita bisa berpikir. Dan ini harus dijaga. Tidak boleh dirusak dengan memakan sesuatu atau meminum sesuatu. Maka Rasulullah ingatkan, jangan sampai minum khamar. Ya, jangan sampai coba-coba. Apalagi kita di masa muda ini pengen coba, gimana sih rasanya? Gimana sih rasanya? Ya, awalnya coba-coba, akhirnya jadi kecanduan. Ya, Rasulullah SAW ingatkan kita, jangan sampai kita minum khamar ini. Dan Al-Quranul Karim, kata Allah apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, judi, masuk judi ini, judi online termasuk. Wal ansab, ansab itu adalah patung-patung yang dibangun untuk dijadikan tempat persembahan, ya, atau disembah. Wal azlam, azlam adalah anak panah yang dijadikan untuk mengundi nasib. Mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, diundi dulu. Kalau anak panahnya yang keluar adalah perintah, mereka lakukan. Kalau larangan, mereka tinggalkan apa yang mereka niatkan. Ini disebut dengan azlam. Kata Allah, rijsun min amali syaitan. Ini najis, ya, kotor, dan termasuk perbuatan setan. Nah, maka jangan sampai kita coba-coba, ya, khamar dengan segala bentuknya, dengan segala ragamnya, ya. Nabi kita Muhammad SAW ingatkan kita dari khamar ini. Dan beliau juga mengancam orang yang coba-coba meminumnya. Kata beliau, man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub minha lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, lalu dia mati dalam keadaan masih suka, masih jadi pencandu. Ingat tadi ya, khamar itu bukan hanya minuman, segalanya. Yang intinya adalah semua yang memabukkan. Kata beliau, siapa yang minum khamar di dunia, lalu dia mati dan tidak bertobat darinya, masih candu, lam yashrabha fil akhirah. Dia tidak akan minum khamar di akhirat. Di akhirat ada khamar, di surga, tapi berbeda dengan khamar di dunia. Khamar di dunia rasanya tidak enak, membuat rusak akal, ya, dan sebagainya. Tapi khamar di akhirat itulah khamar yang enak, ya, dan tidak merusak akal manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kata beliau, ada janji Allah bagi orang yang minum khamar, bahwa Allah akan meminumkan kepadanya yang disebut dengan tinatil khabal. Para sahabat lalu bertanya, apa itu tinatul khabal wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, araku ahlin nar atau asaratu ahlin nar. Ini di dunia dia enggak tahan dengan larangan Allah. Dia mau coba-coba juga minuman itu. Maka di akhirat dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama. Apa itu? Yaitu nanah yang keluar dari penghuni neraka atau keringat penghuni neraka. Itu jadi minuman orang-orang yang menjadi pencandu narkoba ini. Ya, makanya jangan sampai kita coba-coba. Kalau ada di suatu tempat orang coba makai-makai di situ, ya, dari berbagai macam narkoba, jangan pernah kalian ikut. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia duduk di atas meja yang diedarkan di atasnya khamar. Nah, ini maksudnya jangan berteman dengan orang yang mulai coba-coba ini, yang laki-laki khususnya ini. Ya. Ada teman yang sudah mulai nyoba-nyoba, jangan kalian ikut-ikuti. Jauhi orang seperti itu. Karena seseorang tergantung kepada agama temannya. Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa yang jadikan sebagai teman. Berhati-hati.
Rata-rata orang yang rusak karena khamar, karena narkoba dan sebagainya, itu disebabkan oleh pergaulannya dan pertemanannya. Maka hati-hati dalam memilih teman kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, as-sahibu sahib. Teman itu adalah penarik seseorang. Kalau temannya baik, dia akan tarik temannya ini kepada kebaikan. Kalau temannya buruk, dia akan tarik temannya ke dalam keburukan. Maka hati-hati. Ya. Nah, inilah 3 larangan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Semoga ya kita bisa jauhi. Jangan menyekutukan Allah, jangan meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, dan jangan coba-coba minum khamar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Karena ilmu itu adalah yang diamalkan, bukan yang dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.